Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Mbak Nuna. Wow, salah satu penulis muda berbakat asal Jawa Tengah, yang mana kisah ini by request ya, maksudnya teman-teman kemarin sebelumnya kita sudah misteri bus berhantu dan apa sih penyebab bis ini menjadi bis berhantu, dan disinilah kita akan menemukan jawabannya. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama, langsung aja ya kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor, kisah kelam di balik bus berhantu nomor 812. Waktu itu, tepat pukul 7 pagi, di dalam sebuah perusahaan transportasi terbesar dalam negeri yang berfokus pada bagian pariwisata. Semua karyawan di dalamnya, seperti supir, mekanik, dan staf kantor, juga para petugas kebersihan sedang bersiap-siap untuk memulai aktivitas kerja. Dengan jumlah driver atau supir yang cukup banyak, yakni 4.000 orang yang tersebar di 27 pool di seantero Nusantara, perusahaan transportasi ini terbilang besar dan maju. Di salah satu pool yang ada di daerah Jakarta Timur, sebuah tragedi kecelakaan pun terjadi. Saat itu, hari masih cukup gelap. Azan subuh juga belum berkumandang, tapi salah seorang driver yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan rombongan wisata dari sebuah sekolah TK yang ada di daerah Bekasi sudah bersiap-siap untuk bertugas. Baru sekitar 150 meter dari gerbang pool, supir yang bernama Deden pun memutar balikan bus yang kala itu dikendarainya. Astagfirullah, gimana Tanya Ridwan selaku kondektur bus nomor 812 yang kala itu dibawa Deden. Kita balik aja ke pool, tapi kamu turun dulu, ucap Deden dengan mimik wajah tegang. Aduh, jangan ke pool atuh nanti ketahuan. Ridwan pun sama tegangnya dengan Deden. Gak, makanya kamu turun cepet, beresin darah yang nempel di ban, cepet. Deden pun meninggikan suaranya, sementara Ridwan langsung melompat keluar dari dalam bus sembari celingukan memastikan tidak ada orang di sana. Astagfirullah, ucap Ridwan seraya mengusap matanya yang kini mulai basah. Gak bisa kayak gini atuh ini korbannya ibu-ibu, kasihan kita bawa ke rumah sakit aja dulu yuk. Ridwan lagi-lagi mengusap wajahnya dengan kasar, didorong rasa panik dan juga ketakutan. Jangan, cepet dilap, cari lap cepet. Deden pun tetap dengan pendiriannya dan memaksa Ridwan untuk melakukan tugasnya. Ridwan yang panik akhirnya melepaskan baju kemeja seragam dari perusahaan untuk membersihkan noda darah di bagian ban depan sebelah kiri. Dengan tangan gemetar, Ridwan terus mengeluarkan air mata menyaksikan wanita parubaya itu dalam kondisi mengenaskan. Berlumuran darah di bagian wajahnya akibat terkelupas batok kepalanya. Setelah selesai membersihkan bekas-bekas kecelakaan, Ridwan menyembunyikan baju kemejanya di bagasi bagian belakang. Diselipkannya sedemikian rupa agar tidak mudah ditemukan. Sudah, naik cepet, perintah Deden dengan mata melotot. 30 menit kemudian, mobil bus 812 yang mereka kendarai masuk lagi ke dalam pool. Sesaat sebelum masuk, security menghentikan mereka. Kenapa, Den? Kok balik lagi? Tanya Pak Kosim, satpam senior di perusahaan itu. Enak setelan remnya, jawab Deden dengan ekspresi wajah dibuat senormal mungkin. Oh,
Kirain kenapa, Pak Kosim pun akhirnya memberikan izin pada Deden untuk masuk kembali ke dalam pool dan memarkirkan bus 812 itu di bengkel belakang. Ridwan sudah ketar-ketir. Dia terduduk di bangku pojok hanya dengan memakai kaos putih polos. Kemudian memeriksa keadaan tubuhnya, khawatir jika ada noda darah yang masih menempel. Di saat sedang ketakutan seperti itu, mereka merasa sedikit beruntung karena kemeja yang dipakai driver ataupun kondektur tidak memiliki logo nama, sehingga tidak akan mungkin bisa dikenali siapa pemilik kemeja berdarah itu jika nanti ditemukan. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung berganti bis dan kembali bekerja seperti biasanya. Hingga 3 hari kemudian, bus nomor 812 itu mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol. Bis itu kala itu dikemudikan oleh seorang supir asal Jawa Timur dan nyawa sang supir tidak bisa diselamatkan. Beruntung, para penumpang yang berada di dalam bus hanya mengalami luka-luka. Kabar kecelakaan itu pun membuat Deden dan Ridwan ketakutan karena mereka mengira jika ini semua adalah ulah dari arwah wanita korban tabrak lari yang mereka tinggalkan begitu saja di TKP. Menurut mereka, si wanita yang meninggal dunia itu ingin menuntut balas atas perbuatan mereka berdua. "Gimana ini, A?" tanya Ridwan di suatu pagi. Mereka masih berada di dalam bus, sedang bersiap untuk berangkat menjemput penumpang yang sudah memesan armada bus di perusahaan tempatnya bekerja. "Alah, nggak tahu. Pokoknya kita nggak usah bawa lagi itu bis. Bisa-bisa kita celaka nanti." Deden pun menjawab cepat dan akhirnya memilih meninggalkan area pool tanpa berbicara apapun lagi. Mereka terdiam cukup lama, larut dalam camuk di kepala masing-masing. Bagaimanapun, sebuah dosa atau kesalahan tidak akan membuat pelakunya merasakan ketenangan. Dan tidak hanya membuat pengemudinya mengalami kecelakaan, keberadaan bus 812 di dalam pool terkadang juga menimbulkan peristiwa-peristiwa horor yang meneror para karyawan. Seperti malam ini, saat 2 orang supir sedang duduk santai selepas bertugas di jalanan, mereka pun mengalami kejadian yang cukup mengerikan. "Udut Sur," salah seorang dari mereka yang bernama Faisal membuka bungkus rokok miliknya lalu menyodorkannya ke temannya sesama supir. "Rokok apaan?" tanya Surya yang merasa heran dengan jenis rokok yang kala itu dibawa Faisal. "Ini rokoknya lelaki sejati." Faisal pun terkekeh kala melihat reaksi Surya yang nampak terkejut. "Enggak, lagi batuk gua." Surya menolak tawaran itu. Faisal pun memaklumi penolakan Surya. Dia lalu menaruh rokoknya di bangku kayu yang mereka duduki, lalu mulai menyulut 1 batang untuk dihisap. "Besok lu bawa bis nomor berapa?" tanya Faisal. Dia mengeluarkan asap rokok dari mulut dan hidungnya. "Ya, disuruh pakai bis 820, tapi sebenarnya gue pengennya bawa 850 biar bisa ngerasain mesin baru," kata Surya menjawab dengan diiringi batuk kecil. "Apa sih lu? Sama asap rokok aja cemen." Ya, Faisal tahu bahwa asap rokok yang dia hisap dan hembuskan membuat rekannya kurang nyaman. "Asap rokok lu nih, gak enak banget." Surya terbatuk-batuk sambil sesekali menutup hidungnya menghalau kepulan asap rokok yang hendak mendekat ke arahnya. Faisal pun menertawakan tingkah teman sesama supirnya itu. Dia merasa sedikit bersalah. "Lu sih masih mending bawa mobil 820. Lah gua dapat bis 812. Enggak apes," tukas Faisal dengan wajah menahan kesal. Dia mengabaikan masalah asap rokok dan malah membahas bus dengan nomor 812. "Tuh, mobilnya kan diparkir di pojok." Surya menunjuknya dengan tangan. "Jangan ditunjuk-tunjuk." Faisal kaget, lalu refleks menepuk tangan Surya. "Wah, lu kayaknya udah kemakan gosip hantu bis ya. Parah lu sih, udut doang sangar, nyalinya ciut." Surya menertawakan Faisal yang masih asik menghisap rokok yang diapit 2 jari tangannya. "Sembarangan lu kalau ngomong. Asal lu tahu ya, itu bis udah 5 kali kecelakaan dalam waktu 10 hari. Lu bayangin dong." Faisal kembali menghisap rokok miliknya. "Lah, salah siapa? Tiap hari lolos kir, mekanik aja bilang oke.
Ya berarti harusnya sehat dong itu mobil. Siap jalan, sangga Surya. Bukan salah mekaniknya. Emang itu bis. Kalimat Faisal dibiarkan menggantung. Tiba-tiba saja laki-laki berperawakan tinggi besar itu menjatuhkan rokok yang ada di tangannya. Awas lu, kena kaki gua. Buang rokok sembarangan aja. Surya melihat ke bawah, memeriksa keadaan celananya setelah tadi hampir terkena rokok milik Faisal yang masih menyala. Sur, besok gue izin kagak masuk dulu ya. Gak bisa gue nih kayak gini terus, Sur. Bibir Faisal gemetar, matanya terus tertuju pada bis nomor 812 di area parkir paling pojok sana. Ngomong apaan sih? Gak bisa apaan? Tanya Surya dengan heran. Dia terus memperhatikan wajah dan gerak-gerik Faisal yang terlihat ketakutan. Bener apa kata orang, Sur? Bis itu ada penunggunya. Noh, lihat. Dia jalan terus dari tadi, mondar-mandir. Gua kagak bisa. Gua kagak mau di sini terus, Sur. Ayo, buruan kita pergi dari sini. Faisal masih kurang jelas dalam mengucapkan kalimat yang keluar dari mulutnya. Akibat bibirnya yang terus saja bergetar, Surya pun akhirnya menoleh ke arah bus nomor 812 itu. Dan detik itu juga dia melihat seseorang berada di dalam bus tersebut berjalan mondar-mandir dari depan ke belakang, lalu ke depan lagi, dan begitu seterusnya, tidak pernah berhenti sejak Surya melihat ke arah sana. Awalnya Surya meragukan jika sosok yang berjalan di dalam bus 812 itu adalah makhluk halus, akan tetapi dia pun akhirnya setuju dengan Faisal untuk segera pergi dari area parkiran sebab hawanya mulai tidak enak. Ditambah akal Surya mengatakan jika manusia normal tidak akan berjalan mondar-mandir dalam kecepatan tinggi dan tidak merasa lelah sama sekali. Lagi pula, jelas-jelas itu bukan mekanik yang mungkin sedang memperbaiki mesin ataupun kerusakan lainnya. Jadi, mana mungkin ada orang yang berkeliaran di dalam bus seorang diri. Sedang apa? Ayo cepetan, makanya jangan ribet sama rokok. Ayo, udah pergi. Surya pun menggiring Faisal yang kala itu nampak masih syok. Beruntung, Surya masih terbilang setia kawan hingga ia tidak berlari duluan dan meninggalkan Faisal yang masih terlihat gemetar di sekujur tubuhnya. Keesokan harinya, Faisal pun libur kerja. Dia izin sakit karena peristiwa semalam berhasil membuat dirinya ketakutan. Sur, temen lu kenapa nggak masuk? Jadi gue yang gantiin dah. Agustinus yang kerap disapa Agus mendatangi Surya yang tengah sarapan di warung kopi yang letaknya persis di depan pool. Sini, gue kasih tahu. Ini demi kebaikan lu ya. Surya menepuk bangku kayu yang ada di sebelahnya, menyuruh Agus untuk duduk. Apaan sih? Tanya Agus. Setelah Agus duduk, Surya pun kembali berbicara. Mending lu izin juga kayak si Faisal. Bilang aja sakit atau apa gitu. Yang penting ada alasan yang masuk akal. Soalnya lu pasti udah denger kan soal bus 812. Surya menatap Agus dengan sangat serius. Masih percaya sama tahayul begituan? Ya ampun. Bukannya lu orang Sunda ya, Sur? Gua kira yang demen setan, demit, tuyul cuma orang Jawa doang. Dah, gua kira ada apaan. Gak penting banget. Gua gak percaya sama yang begitu-begituan. Ntar kalau ketemu nih, gua kasih bogem mentah. Agustinus alias Agus pun tidak kuat menahan tawa. Sembari mengepalkan tangan kanannya, dia pun berlalu meninggalkan Surya seorang diri di dalam warung kopi itu. Dasar, ngatain suku Sunda sama suku Jawa segala. Awas aja lu ntar, amprokan sama jurik. Paling juga kencing di celana. Surya yang tidak terima dikatai oleh Agus pun kembali menyeruput kopi panas yang dipesannya. Mana nih penunggu bis? Dari tadi gue temenin gak mau nongol. Giliran si Surya sama si Faisal yang jelek begitu pada demen muncul. Takut sama muka gue yang sangar ya, Ed? Tanya Agus yang sudah duduk di kursi kemudi. Edi, orang yang ditanyai, hanya tersenyum seolah ikut mengejek dua driver senior di pool ini, Surya dan Faisal. Jika dibandingkan dengan Agus, Surya dan Faisal memang jauh lebih dulu bekerja di perusahaan transportasi ini. Tapi usia mereka bertiga sama atau sepantaran. Yaudah yuk, berangkat aja Ed.
Nanti kesiangan kita. Agus pun lalu menyalakan mesin. Edi sebagai kondektur pun mulai merapikan pakaiannya dan bercermin sejenak sebelum berangkat. Ya, kerapian dan kedisiplinan memang menjadi prioritas di dalam perusahaan itu. Hal itulah yang menjadi salah satu nilai lebih mereka dibandingkan dengan PO-PO lain. Satpam sudah membuka gerbang. Itu artinya bus selesai dilakukan pengecekan dan langsung meluncur ke jalan raya. Hari itu masih sepi, sekitar pukul 5 pagi. Aneh, padahal udah pagi, jalanan masih sepi banget ya, Ed. Orang-orang pada malas-malas amat, Ed. Pantesan banyak orang miskin di Indonesia. Kebanyakan malasnya. Cote Agus, Edi pun hanya menanggapi dengan tertawa. Tidak lama, bus yang dikemudikan Agus oleng ke kanan hingga akhirnya menabrak trotoar. Aduh, Edi memegang jidatnya yang terbentur dashboard mobil. Apaan tadi itu, Ed? Gua nggak ngerasa belokin ini setir loh. Agus mulai merasa cemas. Jelas sekali wajahnya menyiratkan kepanikan. Malah nanya, yang nggak tahu mana sakit banget ini pala gua. Edi meringis kesakitan. Puter balik, Ed, puter balik. Gue mau selamat, gue nggak mau nyari mati. Agus yang pada awal tidak percaya akan hal-hal gaib itu akhirnya menyerah. Dia langsung kembali ke pool setelah bus 812 yang dikendarainya lewat di jalanan yang pernah terjadi kecelakaan tunggal. Jalan yang juga menjadi TKP atas peristiwa tabrak lari yang dilakukan oleh Deden dan Ridwan. Lah, kok balik lagi? Kenapa lagi nih, bis? Tanya salah satu satpam yang berjaga. Gak enak, gue gak berani bawa. Agus langsung memasukkan gigi dan menginjak gas, membuat satpam tadi refleks mundur karena kaget. Woi, pelan-pelan dong, teriak satpam itu melihat Agus meluncur tanpa persetujuan darinya. Kenapa sih Agus tuh? Tanya rekan satpam lain yang kebetulan sedang berjaga di pos. Gak tahu tuh, mobil kayak kue talem aja, pakai acara enak kagak enak, gerutu satpam yang tadi telah dikagetkan oleh tingkah Agus. Agus langsung memarkirkan bus 812 secara asal-asalan. Parkir tidak rapi pun di dalam perusahaan ini akan dikenakan sanksi karena memang ada CCTV. Tapi dia sudah terlanjur ketakutan. Woi Gus, ngapain lu balik lagi? Surya meneriaki Agus dari kejauhan. Takut. Saat itu Agus baru saja keluar dari dalam bus. Dia bergegas berlari meninggalkan area parkir sembari tangannya menunjuk-nunjuk ke arah bus. Apa gue bilang? Surya masih berteriak sekeras-kerasnya saat Agus sudah pergi menjauh. Sur, kenapa sih Agus? Tanya Deden yang saat itu ada di sebelah Surya. Biasa, korban bis 812. Kayaknya habis diganggu lagi tuh, makanya gak berani bawa balik lagi dia. Padahal pas tadi ngobrol di warung kopi, dia pasang badan, sok-sokan, nantang ini itu, katanya gak percaya tahayul. Surya menatap kemana arah Agus pergi, berbeda dengan Deden yang justru melihat tajam ke arah bus nomor 812 yang diparkir secara sembrono oleh Agus. Di dalam hatinya, Deden memiliki satu pertanyaan. Kenapa sejak kejadian tabrakan maut itu hanya rekan-rekan supirnya saja yang diganggu, sedangkan dia dan Ridwan tidak pernah sekalipun melihat ataupun merasakan gangguan lain? Siapa mekanik yang inspeksi hari ini? Tanya Deden tiba-tiba. Kayaknya si Aris deh, jawab Surya. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan rutin yang dilakukan mekanik untuk memastikan kebersihan dan kelengkapan bus. Ya udah, oke, gue duluan Sur. Ucap Deden yang terlihat sangat terburu-buru. Surya pun hanya bisa memandang aneh atas sikap Deden yang terlihat biasa-biasa saja pada isu hantu yang berkeliaran di dalam bus nomor 812. Setiap ada pembicaraan tentang bus itu, Deden selalu berusaha bersikap tenang, bahkan kerap kali menghindar. Saat sudah berada di bengkel depan, Deden pun langsung mencari Aris. Aris, lu yang inspeksi hari ini ya? Tanya Deden. Iya, kenapa? Tanya Aris dengan setengah berbisik sebab lawan bicaranya juga seolah sedang berbisik padanya. Emangnya lu ada kasus apaan? Ayo cerita. Aris menodong Deden dengan sebuah pertanyaan. Ya, bukan hal baru jika para supir kerap tersandung kasus pencurian barang-barang interior mobil. Belum lagi kasus penjualan solar secara ilegal. Enggak. Gue cuma mau nitip. Nanti di mobil nomor 820,
kalau nemu jok sobek itu semalam gue yang bawa. Deden pun berusaha tersenyum meskipun nampak aneh di mata Aris. Elah, dikirain apaan, Den? Tumben amat ada supir jujur kayak lu. Lagian gak usah laporan juga, nanti ketahuan siapa yang habis bawa bis itu, ucap Aris. Mendengar ucapan Aris, Deden pun semakin takut. Awalnya dia ingin bertanya, apakah mekanik lain yang sudah melakukan inspeksi selama hampir 3 minggu ini tidak menemukan bukti kemeja milik Ridwan yang disimpan di dalam bagasi belakang. Tapi jika hal itu dilakukan olehnya, itu sama saja dengan bunuh diri dan menggali lubang kuburan sendiri. Jadi dibatalkannya niatnya itu, lalu memilih pergi. Bukan hanya pergi, tapi Deden benar-benar kabur atau keluar dari perusahaan. Dia memilih pulang kampung untuk mencoba menjernihkan pikirannya. Saat inspeksi, mekanik lain mungkin bisa melewatkan tiap sudut dan detail di dalam bus, tapi tidak dengan Aris. Dia termasuk orang yang cukup teliti dan hari itu Aris pun menjadi orang pertama yang menemukan kemeja milik Ridwan. Kotor amat nih baju. Kenek siapa yang jorok begini nih? Aris melemparkan kemeja milik Ridwan ke tanah. Ini bukan bekas oli, Riz. Coba lihat nih, Sudarto yang waktu itu menjadi partner kerjanya dalam melakukan inspeksi coba mendekat ke arah kemeja itu. Sudarto lalu meraih kemeja itu. Dia mengamati dengan mata yang sangat fokus. Dia merasa pernah melihat noda seperti ini sebelumnya di baju seragam SMK-nya saat temannya ikut tawuran dan terkena sabetan pedang. Saat itu Sudarto datang menolong dan menggendongnya sampai ke puskesmas. Elah, dah, ayo kerja lagi. Biarin aja kemeja itu, ntar dibuang aja ke tong sampah, kata Aris lalu mengambil kemeja milik Ridwan dengan satu tangannya sembari bersikap seolah jijik karena harus membuangnya ke tempat sampah. Dia merasa seharusnya si pemilik kemeja lah yang bertanggung jawab membuang ataupun mencucinya. Sudarto masih terus menatap kemeja itu dengan penuh kecurigaan. Terlihat ada beberapa helai rambut, bahkan seperti ada noda lainnya yang lebih tebal mirip tanah kering. Riz, jangan dibuang dulu. Ini kayaknya ada yang gak beres deh, cegah Sudarto, namun Aris tetap bersikeras membuang kemeja itu. Awas saja kalau ketahuan siapa yang nyelipin kemeja itu di bagasi. Gua laporin ke Patri. Aris menggerutu tapi tetap bersikukuh membuang kemeja penemuannya ke tong sampah. Sudarto yang memang masih anak baru hanya bisa pasrah dan menurut saja atas keputusan Aris. Sementara itu di tempat lain, Deden yang sedang menaiki bus untuk menuju ke kampung halamannya mengalami kejadian aneh. Sejak awal dia duduk di kursi yang dipilihnya. Penumpang di sebelahnya tidak bergerak sedikit pun, bahkan posisi duduknya juga sangat ganjil di mata Deden. Kepalanya tegak lurus ke depan, wajahnya tertutup rambut yang dibiarkan tergerai. Dari keadaan rambut yang dibiarkan berantakan saja, Deden sudah merasa aneh. Cuaca sedang panas begini, kenapa tidak dikuncir atau diikat saja, pikirnya. Lama-lama Deden pun semakin penasaran akan sikap penumpang yang ada di sebelahnya. Posisi duduk tegak lurus menghadap ke depan pastinya akan membuat badan cepat pegal. Kenapa orang ini tidak bersandar saja dan bersantai sampai bus ini mengantarkannya ke tujuan? Aneh, bener-bener aneh, gumam Deden dalam hati. Setelah cukup lama Deden melawan rasa penasaran dan tidak berhasil, Deden pun akhirnya menoleh ke samping untuk mencari tahu. Dia pun mengamati dengan seksama. Keanehan lain segera membuatnya berpikir keras. Apakah orang di sebelahnya ini adalah orang yang tidak waras alias punya gangguan jiwa? Kulit tangannya juga terlihat sangat pucat. Dilihatnya, rambut panjang milik penumpang yang ada di sebelahnya juga rontok hingga berjatuhan di pundak. Deden langsung bergidik. Ia membayangkan penyakit apa yang diderita oleh penumpang yang ada di sebelahnya sampai-sampai tangannya terlihat pucat dan rambutnya mengalami kerontokan. Setelah sekian lama menahan diri untuk tidak pindah tempat duduk, akhirnya Deden pun melihat sebuah kesempatan. Ada satu bangku kosong di kursi paling belakang di dekat pintu. Deden pun lalu berjalan tanpa ragu meninggalkan penumpang wanita yang ada di sebelahnya.
Setelah mengempaskan pantatnya di kursi penumpang, baru saja Deden merasa lega karena sudah pindah tempat duduk. Dia justru dibuat terkejut karena penumpang yang tadi duduk di sebelahnya di kursi depan kini sudah tidak ada. Kenapa pindah? Udah bener di situ. Enak lagi lega sendirian. Malah pindah ke sini, tanya seorang laki-laki parubaya yang duduk di sebelahnya. Sang kondektur yang berdiri di dekat pintu pun ikut bertanya kepada Deden. Kenapa, A? Mau turun? Deden pun menjawab cepat dengan menggelengkan kepala. Dia pastinya sangat ketakutan setelah tahu jika penumpang yang tadi duduk di sebelahnya itu adalah makhluk tak kasat mata. Ya, dia bukanlah dari golongan manusia. Sudah 40 hari sejak kejadian tabrak lari yang dilakukan Deden dan Ridwan, dan pelakunya masih belum tertangkap. Jangankan ditangkap, kasusnya sendiri belum bisa terendus oleh pihak perusahaan karena satu-satunya barang bukti selama ini disembunyikan di bagasi belakang. Ditambah lagi, tak ada satupun saksi. Selang 2 hari sesudah Aris membuang kemeja milik Ridwan, Sudarto yang saat itu kebagian jatah inspeksi lagi mendapatkan tugas membuang sampah dari rekan mekanik saat itu yang melakukan inspeksi bersamanya. Maka dia pun lalu menuju ke tong sampah yang sama pada saat Aris membuang bukti kemeja itu. Alangkah kagetnya Sudarto saat ia mengetahui kemeja milik Ridwan itu masih berada di sana. Dan di saat yang bersamaan, seorang petugas kebersihan yang ada di sekitar menegurnya. Nyari apa, Mas? Sudarto menoleh ke arah suara. Enggak, ini Pak, saya mau buang sampah, jawab Sudarto. Buangnya ke tong sampah yang mana, Mas? Tanya petugas kebersihan itu lagi. Ini Pak, dibuang ke sini. Sudarto terpaksa membuka tong sampah di sebelah kanan karena khawatir jika petugas kebersihan itu ikut melihat ke dalam tong sampah yang ada di sebelah kiri, di mana terdapat kemeja milik Ridwan. Ya udah nggak apa-apa, cuma nanya. Soalnya dari kemarin itu tong sampah situ nggak ada isinya, bersih banget. Tiap hari bersih terus. Jadinya pada segen buang sampah di situ apa gimana? Sudarto pun terkejut lalu menatap petugas kebersihan itu dengan sedikit bingung. Jelas-jelas dia melihat isi tong sampah ini penuh dengan dedaunan kering dan juga ada selai kemeja yang tempo hari dibuang oleh Aris. Kecurigaannya akan noda darah di kemeja itu pun semakin menguat. Setelah membuang plastik yang berisikan sampah yang ada di tangannya ke dalam tong sampah yang ada di sebelah kanan, Sudarto melihat-lihat situasi, memastikan petugas kebersihan tadi sudah pergi. Sudarto dengan mantap lalu membuka tong sampah yang ada di sebelah kirinya, dan betapa terkejutnya dia karena kemeja itu masih ada. Itu artinya selama ini disembunyikan oleh sesuatu. Ada yang tidak mau kemeja ini dibuang ke tempat pembuangan terakhir atau TPA. Dengan tergesa, Sudarto pun langsung menuju ke bengkel di mana Aris bertugas. Riz, ini Riz. Sudarto menyerahkan kemeja itu. Saat itu memang masih terbilang pagi dan sebagian mekanik belum mengerjakan apapun karena masih bersiap-siap mengemasi peralatan. Apaan sih, Tok? Tanya Aris dengan ekspresi bingung meminta penjelasan. Sudarto lalu mengajak Aris ke sisi yang agak sepi. Aku dulu itu pernah punya noda darah kayak gini di baju seragam SMK ku dulu pas tawuran sama SMK itu loh, musuh bebuyutan kita. Tapi bukan aku yang kena sabet pedang, tapi temanku. Kamu ikut tawuran gitu, Tok? Lah, terus apa hubungannya sama baju ini? Terus sama aku? Tanya Aris. Bukan aku yang tawuran, aku itu ndak ikut-ikutan, cuma nolongin temanku yang kena bacok. Sudarto coba menjelaskan, Aris masih kebingungan dan Sudarto pun bisa menangkap dengan jelas gelagat mantan kakak kelasnya dulu sewaktu sekolah di SMK. Dan oleh karena itu, Sudarto tidak membuang waktu lebih lama lagi, dia pun langsung ke inti masalahnya. Jadi ini itu noda darah, Riz, dan ini rambut manusia. Nah, ada kemungkinan jika ini adalah milik korban pembunuhan atau apalah, pokoknya harus dilaporkan ke polisi. Sudarto tampak sangat serius. Jangan bercanda kamu, Tok. Bau-bau pembunuhan lagi. Ngeri dengernya. Aris menatap nanar pada kemeja yang ada di tangan Sudarto sejenak. Dia pun berusaha mengamati kondisi kemeja khusus driver dan kondektur itu. Memang
Terdapat rambut dan juga kulit kepala yang terkelupas namun sudah mengering, sehingga Sudarto dan Aris pun mengira jika itu adalah bekas tanah. Terdengar hela nafas dari Aris. Tampaknya dia sedang berpikir keras untuk mengambil keputusan. Aris pun pada akhirnya menyetujui permintaan dari Sudarto untuk melapor. Tapi jangan bilang aku yang bawa. Kita bicara sesuai kondisi saat inspeksi saja. Tapi kita terpaksa beralasan kalau kemeja itu disimpan di loker kamu karena saat kejadian kita masih ragu apakah mau dibuang atau melapor, kata Sudarto. Aris pun setuju. Dia lalu membawa kemeja milik Ridwan kepada atasannya, lalu lanjut ditangani bagian yang paling berwenang dalam kasus-kasus seperti ini. Setelah dilakukan pemeriksaan dan melibatkan pihak kepolisian, terkuaklah kasus tabrak lari yang dilakukan oleh Deden dan Ridwan. Ridwan yang masih aktif bekerja di perusahaan transportasi itu dengan mudah ditangkap, sementara Deden juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di kampung halamannya. Dari sejak terkuaknya penemuan kemeja berdarah itu, Aris selalu mendapatkan pujian dari sesama rekan mekanik maupun atasannya. Hal itu tentu membuatnya tidak nyaman karena orang yang sangat yakin bahwa noda di kemeja itu bukan noda biasa dan memaksanya untuk melapor adalah Sudarto. Udah usah dikasih tahu, Riz. Aku baru bekerja 1 bulan di sini, masa langsung rame kasus beginian? Aku gak mau ah, kata Sudarto datar saat ia sedang bersama Aris di dalam kamar kosnya. Lah, tapi kan memang kamu yang paling berjasa sebenarnya, Tok, ucap Aris dengan sedikit penekanan. Aku cuma pengen fokus kerja aja, Riz. Biar bisa cepat nyusul kamu diangkat jadi karyawan tetap. Itu aja udah syukur alhamdulillah. Sudarto dan Aris akhirnya sepakat menyimpan rahasia itu berdua. Bahkan Romli dan Asep yang adalah teman satu kos Sudarto tidak diberitahukan masalah ini. Mereka hanya tahu soal isu bus 812 yang berhantu, tapi tidak tahu bahwa Sudartolah yang menemukan bukti atas kejahatan supir dan kondektur yang saat itu membawa bus pagi-pagi buta lalu menabrak seorang wanita parubaya. Di depan Asep dan Romli, Sudarto pun pernah berpura-pura tidak tahu menahu soal kabar bus berhantu nomor 812. Dan herannya, setelah penemuan bukti kemeja itu, bahkan pelakunya juga sudah ditangkap dan diadili, bus nomor 812 masih akrab dengan berbagai musibah kecelakaan. Hingga semua supir dan mekanik merasa enggan setiap kali berurusan dengan bus itu. Sudarto sendiri pernah mengalami kejadian tidak mengenakan dengan bus maut 812. Waktu itu dia kebagian shift malam. Meskipun malam itu dia tidak sedang mengerjakan bus nomor 812, tapi dia sempat melewatinya. Cuaca nampak sedang mendung dan langit sama sekali tidak berbintang. Sudarto mengira akan turun hujan, akan tetapi dia keliru. Langit yang pekat itu seolah seperti sebuah firasat akan terjadinya sesuatu. Dia yang sedang berada di kolong dan mengerjakan tugas dari seniornya berbeda karakter dari para senior, membuatnya banyak belajar sekaligus memaklumi adanya perbedaan itu dengan seniornya yang ini. Sudarto dipaksa bekerja keras dan berusaha memecahkan masalah seorang diri sementara sang senior pergi entah kemana. Sudarto masih berusaha berpikir positif. Barangkali saja rekannya itu sedang mengerjakan bus lain. Sampai sebuah langkah kaki membuatnya mengira jika rekan seniornya itu datang untuk membantunya yang saat itu sedang dalam kesulitan, karena memang ia terbilang masih baru. Sampai beberapa lama orang yang ditunggu tidak muncul juga, Sudarto yang sudah merasa kelelahan akibat mengerjakan bus sendirian tanpa diajari dan dibantu sama sekali akhirnya keluar dari kolong bus. Tapi Sudarto tidak melihat siapapun di sana kecuali sebuah wearpack atau baju mekanik yang tergantung di dekatnya. Angin yang berhembus mengenai wearpack hingga seragam dari perusahaan berwarna biru tua itu tampak terbang. Setelah diperhatikan, arahnya menuju ke bus 812. Pandangan mata Sudarto mengekor hingga pakaian khusus mekanik itu menghilang dari pandangan matanya. Entah pergi kemana. Setelah beberapa karyawan mendapatkan gangguan, mungkin sekarang gilirannya, pikir Sudarto.
Kejadian atau jenis terornya sama dan selalu itu-itu saja. Hampir semua orang yang dihantui oleh penunggunya terlihat seseorang yang berada di dalam bus berjalan mondar-mandir seperti orang yang kebingungan atau kesetanan. Jalannya juga sangat cepat dan seolah tidak ada rasa lelah, padahal jika dihitung ada lebih dari 10 kali sosok misterius itu berjalan mondar-mandir ke depan lalu ke belakang. Sudarto hanya bisa menatap bingung sembari berusaha tetap tenang dengan mulai merapalkan ayat kursi, sebab dia hanya hafal ayat kursi saja dan sedikit surah-surah pendek. Sewaktu mengaji dulu, dia pernah diberitahu oleh sang guru bahwa ayat kursi paling ampuh untuk mengusir setan, dan pelajaran itu sampai hari ini masih dipegang teguh olehnya. Lambat laun, penampakan orang berjalan cepat itu pun menghilang. Sama seperti baju werpak tadi yang raib entah kemana, Sudarto yang baru kali ini mengalami kejadian mistis dengan bus nomor 812 akhirnya bisa memahami ketakutan-ketakutan yang dialami karyawan lain. Hingga 6 bulan lamanya setelah terkuaknya kasus bus nomor 812 itu, Sudarto pun belum menceritakan soal keanehan yang dikatakan petugas kebersihan. Keanehan yang terjadi saat tong sampah tempat Aris membuang kemeja itu diceritakan selalu saja terlihat bersih, sehingga isi sampah di dalamnya sama sekali tidak dibuang. Sudarto yakin tidak akan ada yang percaya padanya jika ia mengungkapkan soal itu. Jadi Sudarto memilih bungkam. Meskipun bus 812 tetap beroperasi, pada akhirnya harus dihancurkan untuk menyudahi rentetan musibah yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Dan orang yang melakukan itu semua adalah Sudarto sendiri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mbak Nuna ya. Jadi kemarin sudah dibawakan di sebelum konten sebelumnya, itu misteri bus berhantu Jakarta Timur, dan sekarang adalah cerita mundurnya ya, di belakang, di balik terjadinya asal muasalnya kenapa bis itu bisa berhantu. Dan luar biasa sekali ternyata perbuatan dua orang ya, satu orang supir dan satu orang kernet yang tidak bertanggung jawab, yang mana melakukan aksi tabrak lari. Jadi memang ini kan cerita tahun 90-an ya. Jadi ini kan kisah yang terjadi di tahun 90-an, yang mana pada saat itu kamera CCTV belum banyak di mana-mana, tidak seperti sekarang, dan juga memang kondisi jalanan belum seramai sekarang mungkin ya. Jadi di saat itu terjadi di pagi hari ya tidak ada yang tahu, dan memang pada saat itu banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti ini. Ada korban terkapar, tabrak lari, dan tidak ditemukan siapa pelakunya. Berbeda jauh dengan sekarang yang hampir di sudut jalanan ibu kota, terutama kita bicara ibu kota, itu ada CCTV-nya, jadi bisa terlihat apapun yang terjadi. Dan overall kisahnya keren banget, dan Sudarto di sini ternyata Sudarto kembali lagi menjadi pahlawan ya. Dialah yang pertama menemukan Aris, tapi di sini Sudarto yang seperti dibimbing untuk mengungkapkan tabir misteri dari bis nomor 812 tersebut, yang mana pada akhirnya nanti akan memakan banyak korban. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran ya, bagaimana sih cara bis 812 ini memakan korban setelah berhantu, bisa nonton di Misteri Bus Berhantu Jakarta Timur. Jadi keren banget Mbak Nuna, ditunggu lagi kisah-kisah terbaiknya. Tapi agak ini sih ya sama kisah yang kemarin tuh, yang kebun singkong di belakang rumah mertua aku tuh, kan akhirnya endingnya romansnya dapet tuh ya. Dan teman-teman juga pasti penasaran tuh sama sosok Sinta dan Fari. Kalau bisa dibikin lanjutannya Mbak Nuna ya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semuanya. Semangat terus dalam berkarya, dan semoga kisah dari Mbak Nuna barusan bisa menghibur para teman-teman, para pecinta penikmat horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, punya pendapat lain tentang kisah yang barusan dibawakan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya, karena kehadiran teman-teman lah yang membuat kami selalu semangat berkarya di setiap harinya.
Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga ya kalau memang suka di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga bisa ikut terhibur. Buat yang belum subscribe, buat yang baru gabung atau yang sudah lama tapi ternyata lupa belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini, kami upload di setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman di rumah, mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila memang mungkin berkenan dibagikan dalam channel kami, silakan. Bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan di channel kami harap mohon bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin tadi dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena kami hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.